niat sholat. Sunatan sholat sunnah. Rokaat ini 2 rokaat minal witri. Yang 2 rokaat ini bagian dari sholat witir. Mana bagian dari mana? Yang satu nanti di belakang. Dalam 2 tambah 1 jadi berapa? Sehingga kalau 3 witir tuh, ganjil tuh, ganjil. Maka pakai min, niatnya itu minnya menurut ilmu tata bahasa Arab itu minnya min lil ba'di, min yang menunjukkan makna sebahagian. Jadi yang 2 rakaat ini sebahagian dari nanti yang satu di belakang, gitu kan? Jadi minal witri lillahi ta'ala. Jadi aku niat salat sunnah witir 2 rakaat, bagian dari sholat witir yang nanti 1 rakaat belakang karena Allah Ta'ala. Nah beres 2 rakaat baru kita beri lagi yang 1. Nah yang 1 rakaat usolli sunnata rokaatil witri. Usolli sunnata rokaatil witri. Til jangan tol ya. Jangan sunatan. Sunata. Usolli sunnata rokaatil. Sunata mudhof rokaatil witri mudhof ilaih. Jadi usolli sunnata rokaatil witri lillahi ta'ala. Usolli sunnata rokaatil witri lillahi ta'ala, artinya aku niat salat witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang tadi tambah 1 jadi 3 witir bukan? Udah witir. Atau boleh usolli sunnata witri rokaatan lillahi ta'ala, boleh sama aja. Boleh. Jadi boleh usolli sunnata rokaatil witri lillahi ta'ala atau boleh usolli sunnata witri rokaatan lillahi ta'ala, boleh sama aja. Sama aja, cuma itu beda redaksi kalian, tapi intinya sama begitu. Nah setelah sholat witir baca doa witirnya ada. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan sholihan mutaqabbala wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamama 'afiyah wa nas'aluka syukra 'afiyah wa nas'aluka ghinanan. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana. Yang biasa dibaca kalau bulan Ramadan. Ini kadang-kadang dialami banyak itu jamaah yang nggak ngerti. Begitu beres sholat witir langsung pulang, terutama ibu-ibu. Padahal sholat doa witir belum dibaca. Rugi atuh. Sholat witirnya dikerjakan, doa witirnya belum diamin. Jadi kurang afdol. Ibarat kurang sedekah, dimimiti nekahin ngilu. Pasti dibagi berkat balik. Legug siapa? Tak ada orang sedekahnya lain karena berkat. Tapi berkat kan perlu berlapar. Itu. Nah, ini berarti padahal jangan dibaca doa witir. Padahal doa witir bagus tuh. Doa witir itu kalau kita tahu maknanya artinya bagus-bagus itu. Sayang kalau nggak diaminin. Sayang banget. Itu bagus-bagus doa. Baik, yang lain nggak ada. Di luar lagi ya? Boleh, mau 10 juga nggak apa-apa. Di luar lagi, di luar ini konteks. Balik apa? Ini juga nggak borok kayak. Di luar pembahasan lagi. Asik apa itu pasik? Ya. Pasik. Pasik kan dalam Al-Quran ada beberapa istilah ya. Pertama istilah mukmin, kedua istilah kafir, ketiga istilah munafik, keempat istilah fasik, kelima istilah musyrik, keenam istilah zalim. Ada 6 istilah dalam Quran. Jadi yang 6 kalimat ini dalam Quran ada. Kata mukmin dalam Quran banyak, kata kafir apalagi banyak, kata musyrik, kata munafik, kata fasik seperti ulaika humul fasikun ada di Quran. Kata zalim seperti ulaika humul zalimun banyak. Jadi yang kata ini semuanya ada dalam Quran. Masing-masing mempunyai definisi yang berbeda. Dan kita harus paham supaya kita bisa membedakan mana mukmin, mana kafir, mana musyrik, mana munafik, mana fasik, mana zalim. Nah, yang ditanyakan fasik ya? Iya. Fasik aja yang kita bahas. Kalau
bahas mau kelamaan lagi ya. Nah kalau fasik itu orang Islam baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik, yang sudah mukallaf dan dia berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, artinya meninggalkan perintah-perintah Allah, mengerjakan larangan-larangan Allah, padahal dia mengaku sebagai orang Islam. Nah orang Islam yang seperti ini ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang fasik, artinya orang-orang yang berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Banyak yang seperti ini, banyak orang Islam seperti ini, ngakunya Islam tapi perintah-perintah Allah ditinggalkan, malah justru yang dikerjakan larangannya, berarti fasik. Dan orang fasik tetap di akhirat akan mendapatkan siksa neraka. Itu fasik ya. Iya. Cukup ya? Cukup. Jadi saat. Nah, itu tadi kan putih anu sholat 1 rakaat kan biasanya orang di taraweh di 3 surah sekaligus. Oh iya. Apa harus gitu apa Iya. tidak? Iya. Nah Rasulullah SAW ketika setiap kali beliau mengerjakan witir itu utama pada yang satu rakaatnya itu. Beliau memang mencontohkannya seperti itu. Jadi membaca, setelah selesai membaca Fatihah langsung membaca 3 macam surah sekaligus, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Qul Falaq, An-Nas. Mencontohkan seperti itu. Nah kalau kita ikuti apa yang telah dicontohkan Rasulullah, berarti kita mengamalkan sunnah Rasulullah. Nah bagi orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah itu ada kabar gembira dalam hadis, man tamassaka bi sunnati inda fasadi umati falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku, mengamalkan sunnahku, menghidupkan sunnahku, dikala umatku dilanda kerusakan akhlak, kerusakan mental, kerusakan iman, gitu. Tapi dia tetap istiqomah, komitmen, konsisten, berpegang teguh, mengamalkan sunnah Rasulullah, falahu ajru mi'ati syahidin, maka bagi orang seperti ini akan mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Luar biasa pahala mengamalkan sunnah Rasulullah. Ada lagi hadis riwayat lain dari Siti Aisyah, man tamassaka bis sunnati falahul jannah. Barang siapa yang istiqomah, komitmen, konsisten, berpegang teguh, selalu mengamalkan sunnah Rasulullah, maka baginya surga. Udah kalau Rasulullah mencontoh jangan begitu, udah begitu aja, ikutin. Kita nggak usah membangkang. Karena kalau dibandingkan ilmu kita Rasulullah nggak seberapa, jauh banget. Memang siapa kita berani-berani merubah apa yang Rasulullah kita. Nah Rasulullah berwasiat, 1, jangan kau tinggalkan witir. Karena Rasulullah nggak pernah meninggalkan witir selama hidupnya. Sholat witir itu bagi umatnya sunnah, tapi bagi Rasulullah wajib. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat duha. Karena Rasulullah nggak pernah meninggalkan sholat duha. Sholat duha cek guru akan minta pendaringan. Di malam istiqomah sholat duha, mau balap di rumah, rezekin aja wae. Asal sholat duha istiqomah, tapi sholatnya kena Allah, belum kena. Sholat duha, karena ajan sehari 2 rakaat. Sholat duha itu minimal 2 rakaat, paling banyak itu boleh 12 rakaat, tapi tetap mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang standar 8 rakaat. Jadi boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat, boleh 10 rakaat, boleh 12 rakaat. Paling banyak 12 rakaat. Yang ketiga, Rasulullah wasiat puasa 3 hari pada setiap bulan, yaitu pada hari-hari putih, sebutnya Ayyamul Bid, 13, 14, 15 pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam. Jadi patokannya bulan Islam, bukan bulan nasional, bukan. Nah
berpuasa 3 hari pada setiap bulan dari bulan Islam itu sama dengan berpuasa sepanjang tahun pahalanya. Hitung nggak ya? Setahun 12 bulan. Tiap bulan kita puasa 3 hari, berarti 3 kali 12 berapa? 36. Setiap satu kebaikan Allah bahas 10, berarti 36 kali 10 berapa? 360. 360 itu jumlah hari dalam satu tahun. Jadi kalau kita puasa tiap bulan 3 hari, itu dapat pahala puasa 1 tahun gitu. Nyai pondok ayah jadi banyak nyai pondok. Sholat sunnah yang bacaannya jahar apa saja? Sholat sunnah yang dianjurkan bacaan Fatihahnya dijaharkan ya. Iya. Baik. Dalam hal pelaksanaan sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, itu kan bacaannya terbagi dua. Ada yang disunahkan dijaharkan atau dikeraskan sehingga suaranya terdengar oleh yang lain. Ada yang disunahkan disirkan, bacaannya dipelankan sehingga yang lain tidak mendengar, cukup dirinya sendiri yang mendengar. Yang menjadi pertanyaan, sholat sunnah yang dianjurkan bacaan Fatihah dan surahnya dijaharkan. Ya, pertama sholat kita apa ya? Kita ambil dari yang terbesar dulu. Pertama sholat sunnah Idul Fitri. Sholat sunnah Idul Fitri itu bacaan Fatihah dan surahnya baik di rakaat pertama maupun di rakaat kedua itu dianjurkan agar dijaharkan bacaannya, dikeraskan. Walaupun umpama sholat sunnah Idul Fitri sendirian di rumah, boleh nggak? Boleh. Sholat sunnah Idul Fitri sendirian di rumah boleh tanpa khutbah, karena kedudukan khutbah Idul Fitri itu sunnah, berbeda dengan kedudukan hukum khutbah Jumat wajib. Kalau khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Jadi nggak sah sholat Jumat kalau tidak diawali dengan 2 khutbah. Tapi kalau sholat witir sunnah. Walaupun kita sholat witir di rumah sendirian tanpa khutbah, tetap sah sholat witirnya. Nah, umpama aja. Masa 1 tahun sholat witir kembali sorangan. Justru itu momen terbaik untuk kita berkumpul umat Islam birahadai. Bepojo 5 waktu taraka masjid, lebaran juga masjid deh. Terlalu benar. Bukan dulu bener itu, ini pas sorangan bener. Tarsan. Ya payahnya kita kanyahoan, emang payah gue. Yang meninggal di serangan aja kakak serangan ke kuburan. Amadian sorangan bener. Nyembur kacung nyemplung. Balikin mana? Berbuka. Dulu pas sorangan banget kan, tegau. Penting kita harus bermasalah. Bertetangga. Nah, jadi ini mah contoh aja, walaupun umpama sholat Idul Fitri sendiri di rumah, tetap jaharkan. Yang kedua Idul Adha itu dijaharkan walaupun sholat sunnah. Yang ketiga sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Kalau ada gerhana matahari, gerhana bulan, itu dijaharkan. Yang keempat, yang kelima, sholat istisqa, sholat minta turun hujan. Kalau terjadi musim kemarau sampai 3 tahun 4 tahun nggak ada air, sampai banyak penyakit, kita diajukan sholat istisqa umat Islam. Tapi yang afdal pinggir kali sholatnya. Terus banyaklah sholat witir, walaupun sholat witirnya sendirian di rumah tetap jaharkan. Sholat witir, ya ulang. Gorokan tema cukup ada kesorangan deh. Pakai mic aja ya? Hah? Pakai mic. Kalau boga sorangan tau. Oh, di mama pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan naon aya teh era mah. Wah, ngelarang iya. Mic kurang. Ini mah kurang. Kurang. Ada utang. Aduh. Iya benar. Belum baca.
Masih banyak yang lainnya, masih banyak. Salat duha termasuk? Enggak, duha enggak. Kalau sholat duha mah disunahkannya disirkan. Hah? Aci. Disirkan. Aci. Kalaupun ada dijaharkan, itu mungkin ada unsur lain, yaitu unsur tarbiyah, pendidikan kepada santri agar terbiasa sholat duha. Makanya supaya sholat duhanya rapi, dijaharkan oleh imamnya supaya rapi. Boleh kalau ada unsur tarbiyah boleh. Tapi kalau dari hukum agama sebenarnya enggak disunahkan. Enggak disunahkan. Enggak ada aturannya gitu, enggak ada aturannya. Eta mah ide sorangan yang bener. Doi berarti doi dipakai hujah. Baik, kita tutup ya. Cukuplah. Itu masih on. Masih. Baik. Demikianlah talim kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari ilmu-ilmu agama mulai dari awal sampai akhir seluruhnya oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Amin. Yang dengan ilmu ini bisa menambah ketakwaan kita, menambah kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas prestasi ibadah kita kepada Allah SWT, juga menambah rasa khosyah kita, rasa khauf kita, rasa takut kita kepada Allah SWT. Jadi intinya bahwa kita hidup dalam dunia ini jelas hanya sementara ya. Intinya kita ibaratnya sebenarnya hakikatnya lagi nunggu giliran mati. Makanya kalau sekarang kita masih dikasih hidup oleh Allah, ini kesempatan buat kita. Kesempatan. Jangan disia-siakan. Manfaatkan itu kesempatan untuk terus istiqomah dalam mengerjakan kebaikan supaya nanti di akhirat kita enggak menyesal. Itu kesempatan mumpung belum datang. Sebab setiap kita udah ada ketentuannya itu. Ya mungkin jamaah dulu meninggal akan nanti menyusul boleh, nggak apa-apa. Atau sebaliknya, akan belakangan jamaah dulu juga nggak apa-apa. Siun burung. Nggak tahu. Jadi yang jelas kita nggak usah takut, Mat. Yang kita takutkan, kita belum siap bekalnya untuk hidup di akhirat, kehidupan yang selama-lamanya. Buru datang, Mat. Nah itu yang kita takutkan, itu ngeri dah. Ngeri, ibarat kita mau ke Surabaya, nggak bawa belaksak gitu. Belaksak. Kita semuanya pasti akan ke akhirat. Jauh sono. Kita belum tahu keadaannya seperti apa, bagaimana. Nggak bawa bekal sedikit, aduh Masya Allah. Udah kebayang dah. Bayang belangsaknya udah. Ayo. Mari kita tutup kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Ya Rasul
wanfa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana zidna ilman nafi'an Amin. hidayah. Allahumma yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami segala urusan kami, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Wa hasil maqasidana. Ya Allah, hasilkanlah maksud-maksud kami, tujuan-tujuan kami, baik maksud dunia maupun maksud akhirat. Wa qadi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Ya Allah, penuhilah kebutuhan-kebutuhan kami, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Warzuqna istiqomah fit ta'allum fit dakwah wal ibadah. Berikanlah kepada kami rezeki berupa istiqomah dalam belajar ilmu agama, dalam berdakwah menyampaikan Islam, dan dalam beribadah kepada Allah sampai ajal kematian datang pada kami. Ya Allah, jadikanlah kematian kami nanti dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan dosa-dosa kami Engkau bersih ampuni. Amin. Dan membawa iman, Islam dan ihsan yang diterima oleh-Mu ya Allah. Warzuqna husnul khatimah inda mamatina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li abaina wa ummahatina wa a'mamina wa ammatina wa ajdadina wa jaddatina wa li ikhwanina wa li auladina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li istadina wa li muallimina wa li man ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati lahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jangan musafahah, jangan diop, diambil musafahahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sallu 'alan nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Kabul.